Logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai, terus neng kamarnya dikai rokok, mergo zaman yang dunia seneng rokok. Rokok wis kalem cung, mesti dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan lha iku. Bukti kalau mimpi itu benar, ketika paginya bangun dicari orang itu ada. Pekerjaannya ya BU Zabaliyah, ya semacam ya jenis dagangan itu, dan nyata memang itu dihadiahkan. Sudah itu bukti mimpi itu nyata. Kemudian falabistu muddatan minaz zaman sumara'aitul mauta qad kharaju minal kubur. Suatu saat mimpi lagi dan ketemu orang itu ikut rebutan. Jadi ikut antri, ikut rebutan. Siwa kemarin enggak rebutan, kok sekarang rebutan. Akhirnya ditanya, kenapa Anda sekarang ikut rebutan? Dulu-dulu enggak pernah ikut rebutan. Terus kata si orang tadi, anak saya ngirimin doa saya, sekarang sudah mati juga, sehingga saya enggak ada yang ngirimin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamate mati ku. Nah cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama, niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundhut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum asunnan. Aku nak urip
akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jadi Nabi. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, wong aku supaya para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa atakoh kubro apa nek cara mriki sing diwacana kulo ping akeh kuwi. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atako. Tapi lagi fida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau beneran mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampai aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan itu. Semua itu nganti blengoron gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing lihat kerawu is. Mula bla-bla diundang ra tau teko, perkara niku wis ketok ora meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih. Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama yo lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Jadi ben sampean ngerti iki. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam. Karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan. Kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai. Terus neng kamarnya dikai rokok, mergo zaman yang dunia seneng rokok. Rokok wis kaleng cung, mesti dirumbuk
di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek apa. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr. Itu disebut kulir rohu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isowai cara Allah masalah. Asal sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang no syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol ya. Mau cerita. Naik mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Ini kayak notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kue sebenarnya nak mati ngerti. Diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki jare ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna anka khita'aka tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampean pinter, hati itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayai mlebu neraka. Lha iku perkara. Ini disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun sumakalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas to dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Kewangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid Dumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San iki dhuwit kek nang masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta. Sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora kok dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ono reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Lu sampe ditakokno kabeh mek pangeran.
Tapi kok orang ngaramno jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon anggap kabar es krim kan gawe viral sing ora bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Enggang sangat kula hormati buyut kawula Hajah Bunyai Jamilah Hamid Bedowi sedanten keluarga saking Bani Khalil utamanipun keluarga besar saking rumah Hajah Ririn Muktamirah. Kula derek susah derek bela sungkawa mergi wingi nembe istri kula derek hormat Mbah Jamil lamarianipun keluarga besar Lasem. Ingin nembe hormat kalian santri-santri istri kula akan Mbah Jamil teng Purno. Tapi Allah ngersakaken sak mangke pun Mbah Ririn pun wafat sewanteng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe matur sebagai bentuk hormat kula, taat kula teng Mbah kawula Mbah Jamil. Kula badhe cerita tentang apa tradisi mendoakan mayit utawi kirim donga kangge mayit itu sudah dibukukan atau dikitabkan oleh ulama-ulama dulu. Kita tahu Kiai Haji Khalil Burno niku Dimyati Termas. Kiai Dimyati Termas niku adik kandung Kiai Mahfud Termas sing manggen teng Mekah. Keserian di antara alim-alim Kiai Rembang niku Mbah Bedowi, besanan kalian Mbah Zubair, baipun Mbah Maimun. Engkang Mbah Bedowi ngaos teng Mekah, di antaranipun ngaos teng Mekah kalian Mbah Mahfud. Engkang Mbah Khalil Burno ngaos kalian Mbah Dimyati teng Termas. Mbah Mahfud niku orang Indonesia yang sangat terkenal teng Mekah. Beliau nu ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, engkang ngarang kitab I'anatul Thalibin. Terus Syarahatul Mu'in yang paling terkenal namanya kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato. Itu gak ada murid di antaranipun Mbah Mahfud Termas. Dari Mbah Mahfud Termas niku lahir beberapa ulama top termasuk Mbah Bedowi Lasem. Engkang Mbah Bedowi masyhur pisanan kalian Mbah Zubair, gak ada mantu Mbah Maimun, gak ada murid Mbah Khudori Tegalrejo, banyak murid-muridipun beliau. Mbah Khalil zaman mondok Termas pun guru, di antaranipun gak ada murid, gak ada junioripun Kiai Muntaha Kalibeber Wonosobo. Dados niki silsilah Alamul Makin, dados di ahli filologi niku dikarang Alamul Makin, orang-orang Indonesia yang pernah hidup di Mekah. Di antaranipun sing disebut niku Mbah Bedowi Lasem, keluarga besar Lasem nintune wonten Mbah Maksum, wonten Mbah Khalil, wonten juga yang dari Jombang termasuk Mbah Hashim, Mbah Wahab, wonten malih termasuk ingkang top Mbah Muhaimin adikipun Mbah Bedowi. Iku ingkang damel madrasah Darul Ulum teng Mekah. Terus besananipun keluarga Lasem kalian Burno iku pun berjalan lama. Terus sebelum besananipun Mbah Jamil angsal Mbah Kawula Mbah Hamid Bedowi iku secara kultur keilmuan pun besanan. Terus sebelum besanan ini badhe ditambah besananipun keluarga Bani Umar teng keluarga Bani Mbah Khalil. Nah, karena silsilah ilmu itu sampai kitab I'anatul Thalibin, iki badhe kula waos untuk panduan muslimat juga fatayat umumnya di Indonesia maupun di Jawa Timur. Kula waos cerita-cerita tentang niki kitab kula beto kitab I'anatul Thalibin karanganipun Sayyid Abi Bakar Sato, gurunipun Mbah Mahfud Termas, di mana Mbah Mahfud itu gurunipun Mbah Dowi, gurunipun guru-guru kita di Indonesia. Teng kitab I'anah halaman 143 juz kalih tenggene bab Kitabul Janais. Ya teng bab Kitabul Janais
Mriki di antaranipun diterangaken wa ilmi wa ilmi anna rajulan. Ini dawuhipun Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi tradisi tahlilan, tradisi kirim doa, tradisi itu bukan tradisi NU sebagai orang Indonesia, tapi tradisi ahli sunnah wal jamaah dunia yang dibukukan oleh ulama-ulama top dunia, termasuk yang dibukukan oleh Sayyid Abi Bakar Sato. Saya ulang lagi ya, terus tradisi kirim donga, yasinan teng mayit itu buatan tradisi NU Indonesia, lahir dari kultur lokal Indonesia buatan, tapi tradisi dunia yang diwarisno ulama-ulama top ahli sunnah wal jamaah. Manerian garwanipun Mbah Jamil Pak Hamid itu ana wong tentang tahlil kirim donga anggap ae radio bobrok. Jadi artinya beliau itu sangat argumentatif. Wahaka batu ahli ilmi anna rajulan ro'a fil manam bilal kubur fi ba'dil maqabir. Qad kharaju min kuburihim ila zahiril maqbarah. Wa idzan bihim an ma yadri ma huwa. Qal fata'ajjabtu min dzalik. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'ahum syai'an. Fadanautu minhu wa sa'altuhu. Saya tanya, kenapa kamu tidak ikut gabung? Terus faqala yaltaqitu nama yuhda ilaihim ma yuhdi ilaihim al-muslimun min qiraatil Qur'an was shadaqah wa du'a. Qala sama qal ana ghaniyun an dzalik. Faqultu bi ayyi shay'in anta? Qal bi khatmatin ya biha ilayya kullu yawmin waladi. Ya bi'u zabaliyah fi suqil fulani. Alam astaiqattu dhahabtu ila suq haitsu dzukira. Wa haitsu dzakaruha fa idan syabun ya bi'u zabaliyah wa yukharriqu safataihi. Itu singkat cerita, kita ini keluarga besar saking Lasem, saking keluarga-keluarga ingkang gadah tradisi kirim doa kepada leluhur, baik leluhur karena nasab maupun karena guru. Itu dulu Sayyid Abi Bakar Sato di antara keramat beliau itu cerita ada orang mimpi melihat orang-orang meninggal. Orang-orang meninggal itu setiap ada makanan massal, cara sekarang mungkin ada BLT, itu ada BLT massal itu rebutan. Jadi doa-doa yang dikirimkan walil muslimin minhum al amwat itu yang doa-doa massal. Orang-orang ahli kubur itu rebutan secara massal. Terus saat ini antri massal, terus ada satu orang yang nggak ikut rebutan ransuman massal itu, buatan derek rebutan pakanan massal nih. Terus si wali tadi yang mimpi tanya, kenapa kamu nggak ikut rebutan? Saya tidak butuh itu karena saya sudah dikirimi anak saya setiap hari kirim khataman untuk saya. Anak saya namanya ini di pasar ini. Jadi yang mimpi itu disebut misalnya anak saya namanya misalnya Zaid di pasar Burno itu disebut. Paginya si wali tadi anak itu ada dan ketika ditemuin anak itu sambil deres Quran sambil dagang dan ketika ditanya itu memang dihadiahkan sama orang tuanya yang sudah meninggal. Itu artinya apa? Kalau kita ingin orang tua kita, leluhur kita buatan derek rebutan massal, buatan derek antri BLT, itu harus kita sebagai anaknya, santrinya ngirimin doa sehingga orang-orang tua kita buatan derek antri, buatan rebutan. Ya, terus ketika ditanya keterbutan falima latal takitu antama'ahum, kata orang tua tadi ana ghaniyun andalik fakultu bi ayyi syai'in, dengan apa? Bi khatmatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kulla yaumin waladi ya bi uzabalani. Nah, bukti kalau mimpi itu benar, ketika paginya bangun dicari orang itu ada, pekerjaannya ya bi uzabaliyah, ya semacam ya jenis dagangan itu, dan nyata memang itu dihadiahkan. Sudah itu bukti mimpi itu nyata. Kemudian falabistu muddatan minaz zaman sumara'aitul mauta qad kharaju minal kubur. Suatu saat mimpi lagi dan ketemu orang itu ikut rebutan. Jadi ikut antri, ikut rebutan. Si kemarin nggak rebutan kok sekarang rebutan. Akhirnya ditanya, kenapa Anda sekarang ikut rebutan? Dulu-dulu tidak pernah ikut rebutan. Terus kata si orang tadi, anak saya ngirimin doa saya sekarang sudah mati juga sehingga saya nggak ada yang ngirimin lagi.
Ternyata terus dicari lagi, ternyata anak tadi sudah meninggal. Sehingga mimpinya orang-orang soleh itu beda dengan mimpi pada umumnya. Kata Rasulullah SAW, mimpinya orang soleh itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Jadi mimpinya orang soleh itu 46 bagian dari mimpi kenabian. Maksudnya otoritatif, dipertanggungjawabkan. Sehingga dulu dalam cerita-cerita saya sering diceritani Mbak Akhfas, putra dari Mbak Jamil, sering diceritani keluarga Lasem. Dulu kenapa Mbak Bedowi jadi ketua Thariqah Mu'tabarah di Indonesia? Karena dulu banyak yang mimpi ketika banyak ulama sholat di Masjid Haram diimami Mbak Bedowi. Sehingga berdasar mimpi itu terus beliau diangkat atau dibenum atau diminta, dimohon untuk menjabat sebagai ketua Thariqah Mu'tabarah. Ya zaman itu banyak orang ikhlas, jadi kalau jabat itu diminta disuwun. Karena dulu nggak ada orang ambisi, nggak ada orang ingin jabat. Jadi kalau jabat ya karena diminta disuwun. Tapi apapun itu, saya pastikan sanad-sanad dari keluarga Burno, keluarga Lasem, keluarga Jombang, terus keluarga semuanya lah, termasuk bisan-bisan dari Lasem, yaitu keluarga Sarang, Hajen, Kudus. Si antara sanadnya itu pasti diantaranya lewat Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Yang kita tahu misalnya ya Sayyid Abi Bakar Sato punya murid Mbah Mahfud, dan Mbah Mahfud Termas ini punya adik kandung namanya Mbah Dimyati. Nah ini gurunya Mbah Khalil, ya tentu di antara guru Ki Khalil, karena beliau tentu Ki Khalil Burno gurunya banyak. Mbah Bedowi pernah ngaji sama Mbah Mahfud Termas, yang Syekh Mahfud ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sehingga dari tradisi sanad keilmuan ini kita tidak pernah terputus dari para masyayikh, para leluhur. Jadi saya pastikan tradisi kirim doa baik lewat baca yasin maupun tahlil semuanya itu terbukukan oleh ulama seluruh dunia yang bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Terus niku boten gawe-gawean, boten dari kita. Terus niki di kitab I'anatul Thalibin juz kalih mulai halaman 142 sampai 143. Sehingga di antara yang diriwayatkan Sayyid Abi Bakar Sato, beliau ngendikan, jika seseorang anak yang zaman hidupnya kurang baik sama orang tuanya, kemudian dia mau baik orang tuanya sudah meninggal, saya ulang lagi, ketika mau baik orang tuanya kadung meninggal, itu masih ada kesempatan. Dawi Sayyid Abi Bakar Sato ada riwayat, innar rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu minal barin. Jadi kalau kita kurang bekti sama orang tua, setelah tua kok tobat, hanya mengkafaroi, kita ziarah ke orang tua kita, sering baca yasin, baca doa. Nah, setelah kita baca yasin, baca doa ke orang tua kita yang zaman hidup kita kurang baik, itu status kita yang zaman hidup berstatus akun lil waliden, orang yang durhaka sama orang tua. Tapi setelah orang tua meninggal kita sering ziarah, sering mendoakan, itu status akun, status menyakiti orang tua dirubah fayaktubahu minal barin. Status kita menyakiti orang tua dirubah menjadi orang yang berbuat baik sama orang tua. Ini hebatnya Islam. Islam itu tidak pernah menutup pintu tobat. Jadi para orang-orang yang sedang atau masih menyakiti orang tuanya, ke orang tuanya, ya saya ulang lagi, kadung meninggal, itu tobatnya adalah dia harus sering ziarah dan mendoakan orang tuanya. Di sini disebut manzara qabra walidayhi kulla jum'atin aw ahadahuma faqara indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adati dzalika ayatan aw harfan. Terus kula suwun siapapun yang pernah atau ditakdir belum sempat baik sama orang tuanya, pas punya niat baik ke orang tuanya kadung meninggal, itu seringlah berziarah, nanti fayaktubahu ta'ala minal barin. Dia status menyakiti orang tua dirubah sama Allah termasuk minal barin. Caranya ya sering ziarah, sering nyumbang masjid atau madrasah atau ngaturi beberapa orang soleh sebagai yang sudah meninggal. Fafadat hadil akhbaru anna man zara qabra walidayhi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang sudah mau ziarah sama orang tuanya yang dulu meskipun agak menyakiti,
Sekarang yang sering mendoakan, sering bersedekah untuk orang tuanya, statusnya menjadi baron lahuma, statusnya dianggap baik sama orang tuanya, wa ghaira mudayyin lahuma, dan dianggap tidak mensia-siakan hak orang tuanya. Jadi kalau guyonannya orang desa itu nak mati dilalekno iku koyo matine kewan ae bar mati dilalekno. Ciri khas kita dengan orang tua ya aja dilalekno lah. Masa orang tua kita mati terus kita lupa, itu kan kayak apalah, cobalah diingat-ingat, didoakan, disodakoi. Nah, dengan cara seperti itu status kita disebut ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi setelah kita berbuat baik meskipun setelah meninggal, itu status kita akan dianggap status orang yang baron lil walidain. Nah, tentu syukur-syukur ya baron ketika hidup, baik ketika hidup, dan terus baik meskipun setelah meninggal. Oke, ngapunten Kang Kathah niki ingkang kula saged aturaken. Salam takdim kula teng Mbah Jamil teng sedanten keluarga Bani Khalil. Kula namung matur wau sing pun didhawaken Mbah bahwa tradisi niki tradisi leluhur, wonten referensinipun, wonten peganganipun. Jadi orang-orang Nahdien boten usah ragu mengamalkan sesuatu yang dari sanad guru ke guru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.